Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Sidang perdana kali ini beragendakan pembacaan permohonan gugatan. Sidang perdana gugatan pra-peradilan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Tom Lembong digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Sidang beragendakan pembacaan permohonan dari tim kuasa hukum Tom Lembong. Gugatan pra-peradilan diajukan Tom Lembong melalui kuasa hukumnya untuk memastikan keabsahan penetapannya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Tim kuasa hukum Tom Lembong menyebut ada kesalahan yang dilakukan Kejagung dalam penetapan tersangka hingga penahanan Tom Lembong. Salah satunya, Kejagung tidak memberi kesempatan kliennya untuk menunjuk pengacaranya sendiri saat ditetapkan sebagai tersangka. Pada waktu itu, peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu. Agenda sidang pra-peradilan Tom Lembong akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian oleh pihak penggugat. Tim kuasa hukum berharap Tom Lembong dapat dihadirkan di muka persidangan. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain. Bisa sidang peninjauan kembali kasus kopi sianida diwarnai aksi walkout Jessica Kumala Wongso dan tim kuasa hukumnya. Hal ini lantaran jaksa kembali menghadirkan saksi ahli. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali kasus kopi sianida pada Senin siang. Sidang berlangsung tanpa menghadirkan Jessica dan tim kuasa hukumnya karena pihak Jessica memilih untuk keluar dari ruang sidang karena tak terima jaksa menghadirkan ahli. Kendati diwarnai aksi walkout, namun sidang tetap digelar dengan menghadirkan dua orang ahli digital forensik dari Jaksa Penuntut Umum, yakni Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Usai memberikan keterangan di persidangan, ahli digital forensik Muhammad Nuh Al-Azhar memastikan jika bukti baru atau novum yang dibawa Jessica berupa rekaman CCTV Channel 9 di Cafe Oliver sudah pernah ditampilkan dalam sidang sebelumnya pada Agustus 2016 lalu. Saat itu diketahui ada beberapa fokus, salah satunya yakni ketika Jessica datang ke meja, kemudian ada pelayan menghidangkan kopi Vietnam serta reaksi Jessica saat melihat korban kolaps setelah minum kopi. Sudah pernah ditampilkan di persidangan Agustus 2016, karena di persidangan itu kita menampilkan 8 channel CCTV. Jadi salah satunya dari channel 9 yang menunjukkan bahwasannya itu dari belakang. Jadi dari belakang meja. Jadi semuanya sudah pernah ditampilkan. Dalam persidangan tersebut, ahli juga membantah jika rekaman CCTV di Cafe Olivier yang ditampilkan pada sidang sebelumnya telah direkayasa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test bagi calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Agenda fit and proper test Capim dan Cadewas KPK dimulai dengan pengambilan nomor urut dan membuat makalah sesuai dengan tema yang ditetapkan. Uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test bagi calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 digelar Komisi 3 DPR RI. Acara dimulai dengan pengambilan nomor urut fit and proper test secara bergantian. Para kandidat mengambil 2 amplop yang tertutup secara acak yang berisikan nomor urut dan tema makalah yang telah ditentukan. Hasil proses pengembalian nomor urut, Setio Budianto jadi kandidat pertama yang akan mengikuti fit and proper test bagi calon pimpinan KPK. Sementara Mirwazi, calon Dewas KPK yang pertama akan menjalani fit and proper test. Fit and proper test akan berlangsung hingga Kamis mendatang.
DPR RI akan mengajukan 5 calon hasil fit and proper test untuk jadi pimpinan KPK ke Presiden. Kalau untuk Capim itu kami akan memilih dan menetapkan anggota pimpinan dan ketua KPK. Ya. Kalau untuk Dewan Pengawas ini namanya Forum Konsultasi dan Pendalaman. Untuk berikutnya kami akan merekomendasikan 5 orang ya kepada Presiden. Saat ini sedang pembuatan makalah.